Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jessica Prisky Adila, salah satu mahasiswi dari Universitas Hidayatullah dengan jurusan S1 Akuntansi dan nomor pokok mahasiswa 240111029. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas individu dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Ibu Engla Tivana. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola pembelian dan penjualan produk. Dalam hal tersebut, pengusaha atau pelaku bisnis perlu strategi pemasaran produk yang diiringi dengan perkembangan terkini agar dapat tetap bertahan. Terlebih lagi setelah adanya peristiwa virus corona yang menyebar sejak akhir tahun 2019, membuat hampir seluruh pemasaran produk langsung dihentikan, sehingga tidak mungkin dilaksanakan 100% secara optimal. Nah, hal tersebutlah yang membuat gaya hidup masyarakat Indonesia berubah. Salah satunya adalah meningkatnya prevalensi jual beli online melalui media sosial dan platform e-commerce. Sejalan dengan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa tahun 2023 tingkat penetrasi pengguna internet Indonesia akan mencapai sekitar 78,19% atau sekitar 215.626.196 juta pengguna dari total penduduk Indonesia yang sebesar 275.773.910 juta jiwa. Dengan demikian, media sosial kini menjadi platform penting untuk memperkenalkan dan menjual suatu produk kepada konsumen, terutama di sektor kecantikan seperti skincare. Nah, karena hal tersebut memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan efektif, serta keuntungan yang didapat dari penjualan pun lebih besar. Nah, dari situlah banyak perusahaan dari pemilik brand yang memainkan peran influencer untuk meningkatkan keuntungan dan engagement terhadap produk yang mereka Rianti dan Wira Praja pada tahun 2018 mengatakan bahwa influencer adalah seseorang yang aktif di media sosial, memiliki banyak pengikut, dan perkataannya itu mampu mempengaruhi tindakan orang lain. Nah, influencer sendiri berasal dari berbagai macam profesi loh. Nah, itu bisa dari kalangan public figure, selebritas, blogger, seniman, youtuber, ataupun individu yang memang memiliki pengaruh di antara masyarakat. Nah, di sini influencer dapat berperan sebagai pembeli ataupun pengguna yang mempromosikan suatu produk melalui konten branding yang mereka buat di media sosial atau yang lebih kita kenal dengan sebutan influencer marketing. Dan meningkatkan penjualan pemilik brand karena mereka dapat mengekspresikan karakteristik positif dari produk tersebut yang membuat konsumen nantinya akan lebih cepat tergiur. Hal ini diperkuat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lenkawati dan Saputra pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa sekitar 49% konsumen mengandalkan rekomendasi dari influencer untuk memutuskan pembelian produk. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa influencer tidak hanya berfungsi sebagai promotor, tetapi juga sebagai sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat. Namun, sayangnya, banyak loh konsumen yang terjebak dalam perilaku konsumtif atau membeli produk skincare secara berlebihan akibat pengaruh dari influencer marketing, tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan kulit mereka dan riset lebih lanjut mengenai komposisi dari produk skincare tersebut. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan masalah kulit, seperti iritasi, jerawat, beruntusan, dan lain-lain akibat dari ketidakcocokan komposisi skincare tersebut dengan jenis kulitnya yang nantinya dapat memicu pembelian produk secara terus-menerus sampai menemukan produk yang cocok untuk mereka. Berdasarkan yang sudah saya amati secara langsung, ditemukan bahwa influencer marketing memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif masyarakat, terutama dalam pembelian produk skincare. Hal ini diperkuat dari adanya komentar-komentar pengguna yang sering kali menunjukkan antusiasme berlebihan terhadap produk yang direkomendasikan oleh influencer. Contohnya, terdapat kalimat seperti, langsung check out setelah lihat review ini, atau produk ini bikin kulit putih dan glowing seperti influencer si A ya, aku harus coba atau juga, wow, produk skincare-nya sudah dengan tanda petik tunggal nama influencer approved nih, kalau gitu aku harus percaya sih, lihat aja kulitnya, check out Namun, tak jarang juga nih komentar penanda skeptis bermunculan seperti, iklan mana lagi ya yang harus aku percaya, atau takut kemakan ikan lagi nih, kata influencer si A yang pakai produk skincare itu bilang kulitnya jadi mulus, putih, dan glowing, tapi kok setelah aku pakai skincare itu sampai sekarang gak ada perubahan sama sekali, malah jadi tambah kusam, mana harganya lumayan mahal, buang-buang uang deh, seperti itu. Dan seperti yang saya teliti, biasanya untuk lebih meyakinkan calon pembeli, influencer dan penjual kerap menyertakan gambar testimoni dari konsumen atau influencernya itu sendiri untuk menunjukkan adanya rasa puas terhadap hasil wajahnya selama penggunaan produk skincare tersebut. Meski keasliannya, banyak dari mereka yang tidak menggunakan produk yang dipromosikan, melainkan hasil dari skincare lain atau treatment.
tetapi dibuat seolah-olah hasilnya itu berasal dari produk tersebut. Bahkan, banyak dari influencer yang hanya menampilkan sisi positif dari produk skincare tersebut, tanpa memberitahu nih konsumen mengenai apa sih kekurangannya, seperti adanya salah satu kandungan yang berpotensi tidak cocok untuk kulit sensitif. Dan ketika konsumen mempertanyakan keaslian dan keamanan produk, influencer kerap menyangkal dan tetap meyakinkan bahwa produk tersebut aman dan berkualitas. Namun, ironisnya adalah masih banyak masyarakat yang tetap membeli produk yang direkomendasikan influencer tersebut tanpa pertimbangan yang matang. Adapun berdasarkan hasil analisis data pendukung dari jurnal ilmiah yang diteliti dan laporan yang dianalisis oleh Rengkawati dan Saputra pada tahun 2021 mengatakan sebanyak 49% konsumen mengaku keputusan mereka dipengaruhi oleh rekomendasi influencer. Influencer yang memiliki banyak pengikut cenderung dianggap lebih kredibel, sehingga lebih efektif dalam mendorong masyarakat untuk membeli produk yang dipromosikan. Selain itu, social proof juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat, di mana konsumen percaya bahwa menggunakan produk yang sama dengan influencer akan memberikan hasil yang serupa. Hal ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan kesesuaian produk dengan kebutuhan atau kondisi pribadi mereka. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer marketing terbukti memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan perilaku konsumtif masyarakat, khususnya dalam pemilihan produk skincare, karena adanya beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, kredibilitas dan popularitas influencer. Influencer dengan citra positif, kemampuan komunikasi yang baik, dan jumlah pengikut yang tinggi dianggap lebih kompeten dalam memberikan rekomendasi. Sejalan dengan studi Rengkawati dan Saputra pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah pengikut dan tingkat engagement yang tinggi memainkan peran penting dalam memperkuat pengaruh influencer terhadap konsumen. Selain itu, hasil nyata yang dipertontonkan oleh influencer ketika menggunakan produk skincare tertentu turut memperkuat persepsi konsumen terhadap kualitas produk tersebut, meskipun hasil ini seringkali tidak dijelaskan secara transparan. Kemudian yang kedua, yaitu adanya kemudahan berbelanja online. Di era digital ini, media sosial telah terintegrasi dengan platform e-commerce, sehingga memungkinkan konsumen untuk lebih mudah langsung membeli produk setelah melihat nih rekomendasi dari influencer. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita pada tahun 2020 menyebutkan bahwa aksesibilitas platform digital dapat meningkatkan perilaku impulsif, terutama di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Proses belanja yang cepat dan praktis ini mempercepat pengambilan keputusan pembelian tanpa memberikan konsumen waktu untuk mempertimbangkan nih kebutuhan mereka secara matang. Yang ketiga, adanya social proof sebagai pemicu keputusan impulsif. Ngomong-ngomong, apa sih social proof itu? Nah, social proof adalah kondisi di mana konsumen seringkali meniru tren yang dipopulerkan oleh influencer, terutama ketika mereka melihat nih banyak ulasan-ulasan positif dari pengguna lain. Adapun teori social proof dari Cialdini pada tahun 1984 yang menyebutkan bahwa individu cenderung mengikuti perilaku orang lain dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Jadi ketika influencer dengan kulit yang sehat, putih, dan bercahaya merekomendasikan suatu produk skincare, konsumen merasa terdorong nih untuk membeli produk tersebut dengan harapan mendapatkan hasil yang serupa. Namun, keputusan pembelian ini seringkali lebih didasarkan pada popularitas produk daripada kebutuhan atau manfaatnya. Kemudian yang keempat, yaitu adanya dampak negatif, yaitu tadi perilaku konsumtif berlebihan. Jadi meskipun influencer marketing efektif dalam meningkatkan penjualan, strategi ini juga menimbulkan dampak negatif berupa perilaku konsumtif berlebih. Konsumen sering kali membeli produk hanya karena tren atau rekomendasi, bukan karena kebutuhan. Nah, hal ini tuh beresiko karena menurut studi Amalia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 35% konsumen mengalami masalah kulit seperti iritasi atau jerawat akibat ketidakcocokan produk skincare dengan kondisi kulit mereka. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk lebih bijak dalam membuat keputusan pembelian. Nah, yang terakhir yaitu peluang dan tantangan bagi perusahaan. Maksudnya adalah meskipun membuat adanya perilaku konsumtif, namun sisi lain influencer marketing ini tetap menjadi strategi pemasaran yang sangat efektif untuk meningkatkan keuntungan dan engagement perusahaan, terutama di industri skincare. Tapi tentunya perusahaan dan para influencer juga perlu memperhatikan nih etika pemasaran dan memberikan informasi yang jelas serta edukatif kepada konsumen. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian Kartika dan Setiawan pada tahun 2022 yang menyoroti pentingnya merekomendasikan konsumen untuk melakukan uji coba produk terlebih dahulu guna memastikan kecocokan dengan kebutuhan pribadi mereka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa influencer marketing memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumtif masyarakat, terutama dalam pembelian produk skincare. Social proof dan kepercayaan yang tinggi terhadap influencer menjadi faktor utama yang mendorong keputusan pembelian, bahkan seringkali tanpa pertimbangan yang matang. Dalam era digital, media sosial seperti TikTok telah menjadi platform utama untuk memasarkan produk karena mampu menjangkau audiens secara luas dan cepat.
Hal ini menjadikan influencer marketing sebagai strategi pemasaran yang efektif dalam meningkatkan penjualan. Namun, strategi ini juga memiliki risiko, terutama dalam memicu perilaku konsumtif berlebih. Banyak konsumen yang membeli produk skincare hanya karena mengikut tren atau rekomendasi influencer tanpa memperhatikan kecocokan produk dengan kebutuhan pribadi mereka. Akibatnya, perilaku impulsif ini berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti ketidakcocokan produk yang dapat merusak kesehatan kulit.